Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santri-santri kelas 10, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran kedua di hari Selasa. Ya, sekarang insyaallah kita masuk ke pelajaran at-tafsir. Dan pelajaran tafsir untuk kelas 10 adalah muqarrarnya surat Al-Kahfi. Di pertemuan sebelumnya Ana sudah menjelaskan asbab an-nuzul, sebelumnya lagi maqasidus suwar, sebelumnya lagi sudah menjelaskan tentang arti turunnya di mana dan lain sebagainya. Dan sepanjang itu pula kita belum masuk atau mempelajari kepada ayat surat Al-Kahfi. Dan insya Allah sekarang kita akan masuk dan mulai dari ayat pertama, jika Allah mengizinkan nanti sampai ayat terakhir surat Al-Kahfi. Metodenya adalah metode dalam pembelajaran tafsir. Insya Allah Ana akan membacakan ayat yang akan kita pelajari. Setelah itu Ana akan menerjemahkan dan Ana akan menjelaskan per kalimat, per detail dari ayat atau tafsir surat atau ayat yang akan kita baca. Ya. Insyaallah kita langsung ke ayat pertama ya. Sebelumnya Ana harapkan antum sudah menyiapkan alat tulis seperti pulpen, pensil dan buku tulis. Dan tambahan untuk pelajaran tafsir, Ana harapkan antum sudah minimal membawa Al-Qur'an, membuka surat Al-Kahfi dan melihat ayat yang Ana terangkan atau kalimat yang akan Ana bacakan. Atau kalau antum mau lebih mudah, antum bisa membuka atau sekalian melihat Quran terjemahan ya. Tapi Ana jelaskan, Ana ingatkan bahwa beda antara tafsir dan terjemah. Jadi kalau terjemahan itu hanya ayat Al-Quran diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Akan tetapi kalau tafsir itu adalah berbicara tentang makna maksud dari tujuan surat atau ayat yang akan kita bahas ya. Bismillah, Anda bacakan terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ya. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Ya. Alhamdulillah. Alhamdu artinya adalah segala puji bagi Allah. Kata para mufassirin atau kata para ulama tafsir, artinya alhamdu itu artinya untuk litahqiq. Antum tulis li at-tahqiq, untuk jadi segala puji bagi Allah yang berhak. Jadi yang berhak dipuji, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sebenarnya yang berhak untuk dipuji hanya Allah. Manusia itu jika dipuji itu adalah pemberian dari Allah. Maka jika ada orang, contohnya ada orang kaya, ada orang tampan, ada orang gagah dipuji, maka sesungguhnya yang lebih berhak dipuji adalah orang yang berhak dipuji adalah yang menciptakan orang tersebut. Orang yang membuat dirinya kaya siapa? Allah. Orang yang membuat dirinya gagah siapa? Allah. Orang yang membuat dirinya tampan siapa? Allah. Makanya kata para ulama artinya adalah litahqiq, untuk kepemilikan atau keberhakan atas segala puji yang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua pujian berhak itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi anzala ala abdihil kitab. Yang alladzi itu artinya yang, anzala dari anzala yanzilu atau menurunkan. Jadi menurunkan ala kepada abdihi. Abdihi itu artinya hamba. Di sini maksudnya abdihi ini, hamba yang diturunkan ini adalah antum tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nah, bedanya artinya terjemah. Kalau terjemah itu, Anda berikan contoh di sini abdihi. Abdihi artinya adalah seorang hamba. Akan tetapi kalau tafsir abdihi di sini adalah
dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara tentang hamba, banyak hamba-hamba yang lain. Ada contohnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi hamba yang dikhususkan dalam tafsir di sini adalah Nabi Muhammad. Alkitab di sini adalah maksudnya buku di sini adalah bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur, bukan Suhuf Ibrahim, bukan Suhuf Musa, dan kitab-kitab yang lainnya. Akan tetapi kitab yaitu Al-Quran Al-Karim. Walam yaja'al lahu iwaja, dan dia tidak menjadikannya bengkok. Ya. Jadi iwaja, ain wa jim, iwaja itu artinya bengkok. Jadi kenapa disebutkan dalam Al-Quran kata Allah walam yaja'al lahu iwaja? Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang turun pada nabi terakhir dan kitab yang terakhir. Jadi maksud dan tujuannya adalah untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, untuk menutup seluruh kitab-kitab yang lalu. Dibilang iwaja, bengkok, karena memang kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa seperti Taurat, kitab Injil kepada Nabi Isa itu bukannya salah, bukannya dari Allah diturunkan sebagai wahyu kepada mereka itu ada yang salah dalam kitab itu, bukan. Akan tetapi dari zaman Nabi Isa, dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Daud turun ke bawahnya, anak kecucunya, banyak mereka yang membuat-buat dalam kitab tersebut atau menyelewengkan arti dari kitab tersebut. Bahkan ada yang memasukkan apa yang bukan isi dari kitab tersebut. Makanya kalau Al-Quran itu kata Allah walam yaja'al lahu iwaja, jadi tidak akan bengkok dan akan selalu lurus. Maksudnya Quran yang ada diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yang kita pegang, kita baca, kita hafalkan itu akan tetap sama dan tidak akan pernah bengkok. Jadi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu tafsir atau sedikit penjelasan tentang ayat pertama. Kita lanjut beranjak ke ayat kedua. Qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Ya, ingat. Sekarang anak terjemahkan qayyima itu kalau di terjemahan Al-Qur'annya artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk mengingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, maksudnya sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Para ulama tafsir menjelaskan qayyimah itu artinya secara bahasa artinya lurus. Ya, lurus itu maksudnya istiqamah, mustaqim, jalan yang lurus. Mereka para ulama menjelaskan kenapa iwaja itu kan tidak bengkok. Qayyimah itu artinya lurus. Nah, jadi kalau ada rumus ke dalam ilmu tafsir, kalau ada kalimat yang khusus datang setelah kalimat yang umum, tandanya kalimat khususnya itu adalah sebuah hal yang mulia atau hal yang penting atau hal yang harus diperhatikan. Kita lihat iwaja itu tidak bengkok, qayyimah itu lurus. Jadi para ulama juga menafsirkan bahwa qayyimah lurus ini adalah takkid. Takkid itu adalah penekanan pentingnya atau perhatian bahwa Al-Quran itu qayyimah, lurus. Jadi tidak bengkok seperti kitab-kitab yang lainnya yang turun kepada umatnya. Jadi kalau Anda sudah jelaskan tadi, kalau Nabi Isa dapat kitab Injil waktu diwahyukan oleh Allah itu tidak bengkok atau tidak banyak kesesatan, isinya masih murni, akan tetapi turun ke murid-muridnya lagi. Nah, di sana banyak terjadi penyelewengan atau pembaharuan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang murid atau hamba Allah ketika itu. Makanya beda dengan Al-Quran. Al-Quran sudah di ayat pertama sudah dibilang iwaja,
tidak bengkok. Dan di ayat kedua, di ayat pertama kedua disebutkan qayyima, ditekankan sekali lagi bahwa Al-Quran itu lurus ya. Mungkin waktu kita sudah masuk ke waktu 10 menit, insya Allah Ana terangkan atau Ana lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jika antum tidak paham atau antum tidak mengerti, antum bisa langsung tanyakan ke Ana via Jabri atau via grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.